bergeger gara-gara kasus wabah pneumonia akibat virus corona misterius asal Wuhan, Tiongkok. Semua negara waspada, termasuk Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Untuk menekan penyebaran corona, sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Efektivitas belajar mengajar menurun, sejumlah kebijakan pun terpaksa diambil oleh pemerintah agar kegiatan sekolah dapat tetap berjalan. Persebaran COVID-19 yang semakin meningkat membuat virus baru ini menjadi perhatian utama masyarakat. Tidak heran jika di lini masa hingga pemberitaan, topik corona selalu kita temukan. Penerimaan informasi yang berlebihan nyatanya mampu berdampak pada psikis dan fisik seseorang. Ada namanya reaksi psikosomatik. Nah, tapi apa sebetulnya reaksi psikosomatik dan bagaimana meredamnya? Kami ajak Anda untuk lebih waspada bagaimana corona bisa mempengaruhi kesehatan jiwa. Shalom semuanya. Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Hari ini kita mau belajar. Beren, Yohana, Hanifa, Rafael, Cella, Rigel, dan Daniel, Jericho. Nama saya Deren Christopher. Saya adalah siswa kelas 1 SD swasta Metodis Ostrom. Pagi ini saya akan memulai pelajaran daring. Belajar di tengah pandemi tidaklah mudah. Siswa-siswi Ostrom Metodis harus belajar dari rumah secara online. Mereka kerap kali merasa kesepian dan rindu dengan teman-teman mereka di sekolah. Shalom semua anak-anak ibu. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran agama. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Ayo, semua kasih senyumnya. Senyum yang termanis. Halo. Senyumnya. Halo, Bu. Halo Bu. Oke, udah deh. Oh ya, oke. Baik anak-anak ibu. Kita berjumpa bersama-sama, belajar bersama ya. Sengaja ibu kumpulkan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Ya, biar belajar bersama karena ada beberapa materi nanti yang mau ibu videokan karena untuk persiapan hari Natal kita. Hai semuanya, selamat pagi. Kami hanya bisa saling menyapa secara virtual. Selamat pagi untuk anak-anak ibu. Selamat pagi Bu. Aku percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Semua kesulitan pasti ada imannya. Pernah nggak dengar kata Immanuel? Immanuel itu artinya dalam bahasa Indonesia Tuhan beserta kita. Oke, buka mic-nya dulu. Ibu mau dengar semua ngomongnya Immanuel.
Immanuel. Aku percaya Tuhan Yesus dan Allah beserta denganku. Immanuel. Immanuel. Sebentar lagi Natal akan segera tiba. Apakah Natal tahun ini lebih indah dari Natal sebelumnya? Shalom, selamat hari Natal untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita satu sejenak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal dan Raja damai. Kita akan mengangkat pujian, kita surga berdoa.
Shalom semuanya, salam anak-anak yang Bapak kasihi. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kita masih bisa merayakan Natal. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, hanya melalui media YouTube, tapi ini tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Natal. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan saat ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Walaupun kami merayakan secara online Tuhan, tapi kami percaya Allah Immanuel itu Tuhan kami selalu menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong hamba yang menyampaikan, anak-anak murid hamba yang mendengarkan, kami semua. Kami berdoa supaya kami semua diberkati dan disertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Shalom semuanya. Tema Natal kita hari ini, tahun ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kita bisa lihat dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23. Bapak bacakan bagi kita semua. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita masuk dalam tahun yang sulit tahun ini dikarenakan virus corona. Dikarenakan virus corona, kita tidak bisa berjumpa, kita tidak bisa belajar secara tatap muka. Banyak guru-guru di sekolah yang merindukan murid-murid mereka. Rindukan murid-murid yang biasa kami ajar, kami kasihi. Ini semua karena virus corona. Himbauan yang sering diberikan oleh pemerintah adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Mungkin memakai masker itu biasa, bisa kita lakukan. Mencuci tangan juga kita bisa lakukan. Tapi yang paling sulit dilakukan adalah menjaga jarak. Bagaimana seseorang bisa menjaga jarak dengan kawannya? Bagaimana seorang anak menjaga jarak dengan orang tuanya? Bagaimana kami sebagai guru bisa menjaga jarak dengan siswa-siswa kami yang begitu kami kasihi, yang begitu kami sayangi. Tapi karena virus corona, untuk mencegah penyebarannya, terpaksa kita harus menjaga jarak. Dan akhirnya, anak-anak yang Bapak kasihi, semuanya harus belajar secara daring, belajar dari rumah. Ini contoh-contoh kejadian yang sering terjadi ketika kita belajar dari rumah. Mungkin di antara siswa-siswa Bapak ada yang seperti ini. 2 menit semangat belajar. 5 menit sudah mulai pusing. 10 menit, 12 menit, 15 menit, 20 menit, dan akhirnya tertidur. Karena ternyata belajar tanpa guru yang mengajari sangat sulit. Dan kami pun guru mengajari tanpa melihat kalian, itu juga suatu kesulitan. Makanya sangat bahagia jika kita bisa bertemu, walaupun melalui Zoom atau online. Tapi suatu kebahagiaan bagi para guru bisa bertemu dengan siswa-siswa kami. Ini ada meme lagi, ada satu meme lagi. 2 orang anak sedang telepon. Yang cewek telepon begini, gimana rasanya belajar di rumah? Lalu anak yang cowok itu menjawab, aku tak sanggup lagi. Mamaku ternyata lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah melulu. Ternyata masa belajar ini, kegiatan belajar mengajar selama pandemi corona ini, bukan saja menyusahkan kami para guru, menyusahkan para siswa kami, dan juga bahkan bisa menyusahkan para orang tua yang kami kasihi, yang kami hormati. Sulit untuk mengajar anak-anak kita. Itu suatu kenyataan. Sangat-sangat sulit untuk mengajar ketika kita dipaksa ada jarak di antara kita. Ketika virus corona memaksa ada suatu jarak antara kami para guru dengan siswa-siswa yang kami kasihi. Yang guru katakan, anak-anak mulai besok kalian belajar di rumah. Yang anak-anak murid dengar, yang anak-anak kita dengar, anak-anak kalian besok libur. Yang seharusnya belajar di rumah,
justru lebih banyak yang merasa libur. Akhirnya para orang tua, para mama-mama mengambil beban untuk mengajar anak-anaknya, untuk mendorong anak-anaknya, untuk memotivasi anak-anaknya. Bapak bersyukur selama ini ada di antara kita di antara murid-murid Bapak yang begitu rajin untuk belajar. Ya, yang gambar ini menunjukkan bagaimana kenyataannya. Ketika guru-guru mengatakan untuk belajar di rumah, anak-anak murid, anak-anak kita banyak yang mendengar. Kalian besok libur. Akhirnya kami para guru ketika memberikan tugas, kami kesulitan untuk menunggu kapan tugasnya dikumpul, kapan ujian dikumpul. Dan kami tahu, para orang tua kita juga mengalami kesulitan yang sama. Ada beberapa anak-anak, ada begitu banyak anak-anak yang rajin belajar, bahkan ketika tidak ada gurunya. Kami para guru sangat menghargai hal itu. Itu sesuatu yang baik, sesuatu yang sangat-sangat baik. Tapi ada juga di antara kita, sedikit sih, yang kehilangan semangat belajar karena tidak bisa bertemu dengan guru. Kehilangan motivasi yang lebih ketika tidak bisa belajar bersama-sama di sekolah. Mari kita sama-sama berdoa supaya pandemi ini bisa berakhir, sehingga kita bisa bertemu lagi. Tidak ada jarak lagi antara kita, orang tua, siswa, dan kami para guru. Yang paling berbahagia adalah, walaupun corona memaksa kita ada jarak antara sekolah dengan siswa, guru dengan murid-murid, bahkan kita dengan teman-teman kita, dengan saudara kita, tapi kita tidak pernah memiliki jarak dengan Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Allah begitu mengasihi kita. Ketika kita belajar di rumah sendirian, ketika kita kita tidak bersama guru-guru kita, sebenarnya kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Mungkin sulit untuk dibayangkan bahwa sebenarnya saat ini pun anak-anak yang Bapak kasihi, kalian sedang bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan kita. Dia datang dari surga yang mulia, datang ke kandang domba yang hina, karena kasihnya bagi kita. Karena dia ingin bersama-sama dengan kita. Karena dia ingin menyertai kita. Karena dia ingin menyelamatkan kita. Dia ingin menolong kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Siapapun kita, bahkan kita yang masih kecil sekalipun, masih anak-anak sekolah sekalipun, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita. Mungkin kita merasakan sendirian. Mungkin saat-saat ini masa-masa bermain kita, bermain dengan teman dikurangi sementara karena masa-masa virus corona ini. Bahkan mungkin juga kita melihat papa mama kita dalam kesulitan ekonomi, pekerjaannya semakin sulit. Tapi pernahkah kita menyadari atau firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa sebenarnya Tuhan sedang bersama-sama dengan kita. Dia sangat dekat dengan kita. Dia melihat kepada kita. Immanuel artinya Allah beserta kita. Allah beserta guru-guru kita ada di sekolah. Allah beserta para siswa-siswa kami yang belajar di rumah. Allah beserta kepada orang tua yang kami kasihi, orang tua yang kami hormati. Dalam pekerjaan, dalam kesulitan kita, sebenarnya dalam pergumulan kita pun, Allah sedang menyertai kita. Allah sedang bersama-sama dengan kita. Berita Natal hari ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Bahkan di saat kita tidak melihat, bahkan di saat kita tidak merasa ada Tuhan, saat itu juga Tuhan sebenarnya sedang bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel itu ada. Allah beserta dengan kita. Saat saya sedang menyampaikan firman Tuhan, suatu keyakinan saya adalah Tuhan ada di sini. Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Dia yang memberikan kemampuan, dia yang memberikan kuasa, dia yang memberikan keberanian, dia yang menyertai saya. Dan dalam masa-masa virus corona ini, Tuhan tidak pernah menjaga jarak dengan kita. Tuhan tetap membuka telinganya bagi kita. Kita boleh berdoa kapan saja. Kita boleh datang kepada Tuhan kapan saja.
karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Renungan Natal singkat ini akan Bapak tutup dengan suatu video singkat yang menceritakan bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat-sangat dekat dengan kita. Tuhan itu sangat-sangat dekat dengan kita. Kita akan menyaksikan video singkat. Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia melangkah dengan berat. Karena dia tidak punya siapa-siapa lagi. Dia berlutut. Dia ingin berbicara kepada Tuhan. Dia ingin berdoa kepada Tuhan. Orang tuaku mati karena banjir. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Saya tidak punya keluarga, Tuhan. Saya takut sendirian. Anak ini berdoa pada Tuhan. Tuhan, tolong jagai saya. Tolong lindungi saya. Tiba-tiba ada sebuah batu terkena kepalanya. Sebuah batu kecil. Anak ini marah, sedih. Tuhan, mengapa? Mengapa? Mengapa ketika saya meminta pertolongan, Engkau seolah-olah tidak ada di sini, Tuhan. Engkau tidak bersama saya. Dia marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan saya menderita? Lalu tiba-tiba ada sebuah batu di depannya. Batu kecil. Anak itu melihat batu itu. Dan dia terkejut. Dia heran. Kenapa ada darah di situ? Kenapa ada setetes darah, sepercik darah di batu itu? Tapi dia tidak berdarah sama sekali. Darah itu bukan miliknya. Dia menoleh ke belakang. Dia melihat ada tangan Tuhan yang sebenarnya sedang melindungi dia. Tuhan sebenarnya tidak pernah meninggalkan dia. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan sedang menjaga kita. Tuhan sedang memelihara kita. Bahkan ketika ada virus corona, bahkan ketika ada banjir, bahkan ketika ada begitu banyak pergumulan hidup, kesulitan kita. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan, Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah beserta kita. Video singkat tadi menunjukkan Tuhan ada bersama-sama kita saat ini. Mungkin di antara kita ada pergumulan masing-masing. Mungkin juga di antara anak-anak Bapak ada yang memiliki pergumulan, memiliki sesuatu yang ingin doakan kepada Tuhan. Mungkin juga ada di antara orang tua yang melihat perayaan Natal ini, yang merasa bahwa hidup ini begitu berat. Corona, banjir, kesulitan ekonomi, ketidakpastian demi ketidakpastian. Tapi hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, Allah
bersama-sama dengan kita. Allah sedang bersama-sama dengan kita. Allah Immanuel itu ada di sini. Ada bersama dengan saya. Ada bersama-sama dengan anak-anak yang Bapak kasihi. Ada bersama-sama dengan kita semua. Allah Immanuel itu, dia datang dari surga untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mau berdoa bagi kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Bahwa Immanuel, Allah bersama-sama dengan kami. Bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kami dari tangan Tuhan yang kuat itu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan dalam kesulitan kami, Engkau hadir bagi kami Tuhan. Hamba berdoa memberkati setiap anak-anak, murid kami yang belajar di rumah Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat bagi mereka. Tambah-tambahkan kerajinan bagi mereka. Berikan masa depan yang terbaik. Masa depan yang gilang gemilang bagi mereka Tuhan. Hamba juga berdoa untuk orang tua siswa. Untuk kami yang menyaksikan video ini Tuhan. Yang mungkin ketika saat ini bergumul dengan pekerjaan kami. Bergumul dengan usaha kami. Bergumul dengan kesehatan kami. Dengan keluarga kami Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah bersama-sama dengan kami. Dan tangan Tuhan yang kuat itu akan menolong kami, akan menyertai kami, memberikan jalan keluar yang terbaik Bapa. Hamba berdoa memberkati kami juga, para guru juga Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengajar di sekolah Tuhan. Tuhan terus tolong kami Bapa. Jagai kami, sertai kami, lindungi kami, berkati kami Tuhan. Sehingga kami merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami mau melanjutkan acara Natal kami. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada pelindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna yang akan menyertai kami Tuhan. Sebagaimana sampai hari ini Tuhan sudah menyertai kami, maka hari-hari ke depan, tahun-tahun ke depan, Tuhan yang sama akan menyertai kami Tuhan. Kami terus berdoa supaya virus corona ini Tuhan, supaya pandemi corona ini boleh segera berakhir Tuhan. Dan kami boleh melakukan segala sesuatunya secara normal seperti dulu lagi Tuhan. Siswa-siswa kami boleh belajar bersama-sama dengan kami para guru. Orang tua bisa bekerja seperti biasanya Tuhan. Dan berkat Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Arti Kehadiran. Terduga
Kasih kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Amin. Kesempurnaan dan keindahan ciptaan alam adalah sumber sukacita dan kekaguman tiada tara. Terpujilah Tuhan Allah Sang Pencipta. Nikmatilah keindahan beragam macam kupu-kupu hasil karya Tuhan Allah. Hatiku bersukacita ya Allah. Bagimulah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Dipisahkannya Allah terang itu dari gelap. Adapun ular ialah yang paling cerdik di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau berada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Sukacita yang besar, sukacita yang besar telah diberikan kepada kita oleh karena Yesus, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia. Mari kita bersujud menyembahnya, bersorak-sorak tak henti memuji namanya. Nyanyikan lagu untuk memuliakannya. Yesus Sang Juru Selamat yang lahir dalam kesederhanaan. Mari kita teguh beriman di dalam Yesus untuk selama-lamanya. Amin. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita telah melihat kasih kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya
sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Allah memilih bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dunia telah ada di dalam dunia, dan dunia telah dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Pandanglah ke langit biru, lihatlah bulan dan bintang yang gemerlapan dengan kilauan indah dan mempesona buatan tangan Allah. Yeah.